Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dipertemukan di ruang virtual ini untuk menyelesaikan modul 2.1 ini. Pada malam ini kita masuk ke berburu dan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi kesehatan, serta keluarga juga diberi kesehatan, dihindarkan dari segala yang tak baik. Salawat dan salam mari kita tujukan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali aktivitas kita pada malam ini, mari kakak kita sama-sama berdoa. Untuk doa pembuka ini kami minta kesediaan dari Kak Selamat Haryadi. Kak Selamat, bisa dengarkan saya Kak Selamat? Oke, kita beralih. Ya, oke. Bisa Kak, bisa Kak. Oke, lanjut Kak Selamat. Apa nih doa? Iya. Oke. Baiklah kawan-kawan semuanya, kakak-kakak peserta PKG dan juga kakak fasilitator. Sebelum kita mulai Zoom kita pada malam hari ini, adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga doa kita diijabah dan juga diberikan kemakbulan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini lain daripada yang lain nih Kak ya. Oke, baik kakak. Mengingatkan kembali kesepakatan bersama, diharapkan kakak sekalian untuk menyalakan kameranya selama tatap maya ini berlangsung. Kemudian agar menonaktifkan mikrofonnya jika memang belum ada yang ingin ditanyakan atau menjelaskan sesuatu. Kemudian mari kita hadir seutuhnya dalam ruang virtual ini selama 2 jam pelajaran ke depan. Seterusnya mari kita hargai waktu bersama selama 2 JP ini untuk membahas tentang berburu dan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Silakan kakak maksimalkan fitur chat yang ada di Google Meet ini. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi, kakak bisa mendahulukan dengan klik raise hand. Segala bentuk gangguan teknis, mari kita maklumi bersama. Baik kakak-kakak, kita masuk di modul, masih tetap di modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJK yang efektif. Jadi di modul 2.1 ini kita sudah 3 kali tatap maya. Karena di modul 2.1 ini nanti juga akan dibahas di tatap muka nanti Kak. Tentang keterampilan mengajar PJK. Khusus untuk materi pada malam ini kita tentang berburu dan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta, yaitu antar kakak-kakak,
kakak sekalian, untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ini tujuan kita, Kak. Agenda kita di sesi ini yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua nanti kita berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga refleksi. Mari kita review singkat tentang pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua kemarin, yaitu di pertemuan tatap maya ke-9 dan ke-10, yang mana tatap maya ke-9 dulu kita membahas tentang konsep mengajar efektif. Kita sudah bahas kemarin secara umum pengajaran yang efektif itu adalah pengajaran yang memfasilitasi pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik dan menghasilkan capaian yang diinginkan. Pengalaman belajar itu kita definisikan kemarin aktivitas yang dilakukan siswa untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan bermakna itu kita definisikan kemarin adalah pembelajaran yang mendalam, mengaitkan ilmu dengan kehidupan yang nyata. Atau arti lainnya pendekatan yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyata yang relevan dan berarti bagi mereka. Hal-hal yang membuat pengalaman belajar ini jadi bermakna, yang pertama proses pembelajaran itu harus menyenangkan, Kak. Yang kedua, kegiatan belajar itu relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Itu mungkin inti dari konsep mengajar dari efektif. Kemudian kita juga sudah masuk ke pembelajaran yang kedua tentang penyajian tugas gerak di tatap maya ke-10 kemarin. Kita disuguhkan pertanyaan apa penyebab siswa tidak bisa memperhatikan, tidak mau memperhatikan kita gitu kan dalam proses pembelajaran gitu. Bisa jadi siswa tidak mendengarkan gurunya. Bisa jadi memang siswanya tidak mendengarkan gurunya itu maksudnya. Akhirnya tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dalam hal ini kenapa bisa dia tidak mendengarkan gurunya? Bisa jadi gurunya sendiri yang tidak berwibawa ketika menyampaikan konten pembelajaran, sehingga dia beralih perhatiannya ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, memang mungkin guru yang tidak cukup dalam menyajikan tugas geraknya, sehingga siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oke, jadi sini ada pihak dari siswanya, ada juga pihak dari gurunya. Kemudian cara-cara guru mendapatkan perhatian peserta didik itu sudah kita bahas kemarin tentang yang pertamanya menetapkan tanda dan prosedur. Kita jadikan tanda atau simbol-simbol itu sebagai ketetapan yang kita lakukan secara konsisten, sehingga tanda-tanda itu jadi simbol yang melekat di ingatan peserta didik, sehingga dia paham maksud dari simbol dan tanda-tanda itu. Seperti komunikasi verbalnya, misalkan kalimat stop, mulai, atau kalimat komunikasi nonverbalnya dengan peluit atau dengan mengangkat tangan. Itu cara-cara menetapkan tanda. Kemudian yang kedua, cara kita mendapatkan perhatian peserta didik itu mengatasi lingkungan sekitar pembelajarannya. Atasi segala hal di lingkungan pembelajaran kita yang membuat peserta didik beralih perhatian. Semua hal bisa menjadi beralih perhatian peserta didik. Bahkan melihat peralatan olahraga saja yang ada di depan dia itu beralih perhatiannya. Apalagi anak seusia SD kelas bawah. Nah, itu kalau nampak peralatan, fokus dia beralih kepada alat itu. Nah, tentunya dalam hal ini bagaimana caranya peralatan itu semestinya tidak berada di depan penglihatan mereka. Ditempatkanlah di jauh dari penglihatan mereka gitu. Nanti ada khusus materi ini di tatap muka besok mengenai distribusi peralatan dalam pembelajaran PJOK.
Kemudian yang ketiga, cara untuk mendapatkan perhatian peserta didik ini memastikan siswa dapat mendengar dan melihat. Ketika kita berada di lapangan luas, kita tidak bisa menyampaikan informasi yang panjang. Tidak bisa kita menyampaikan informasi mengenai materi yang baru yang harus dilakukan. Misalkan sekarang dia sedang melakukan lari sprint di tempat misalkan. Lari di tempat. Tapi posisinya di ujung sana, di ujung lapangan sana, kita di sini. Nah, kita berteriak ke dia untuk mengubah, jangan materi berikutnya jangan lari lagi, tapi jangan lari di tempat lagi, tapi larinya lari zigzag atau lari lompat gawang. Tapi cara penyampaian kita langsung kita sampaikan, langsung komunikasikan dengan jarak yang jauh itu. Ini harus dihindari, kecuali apa yang kita sampaikan itu kalimatnya kalimat yang singkat ataupun sebagai perbaikan dari gerakan yang dilakukan. Misalkan dia lari di tempatnya kurang kencang larinya, gerakan antara irama lari langkah kiri dengan kanan ini kurang cepat. Jadi kita bisa kasih komunikasi yang verbal dengan mengatakan atau meneriakkan laju, cepat, gerak kaki cepat. Nah, itu bisa. Tapi kalau panjang kalimatnya Kak, itu membuat siswa tidak dapat memperhatikan kita, karena apa yang kita sampaikan itu tidak dimengerti oleh dia. Kemudian yang keempat, cara agar mendapatkan perhatian peserta didik. Yang keempatnya, mengurangi waktu yang tidak efisien. Nah, jadi apa yang kita sampaikan, komunikasikan itu jangan bertele, singkat, padat, jelas. Itu maksudnya. Kemudian Kakak, kita kira-kira itu saja review singkat dari materi pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Kita lanjut dengan berburu referensi penyajian tugas segera. Di sini kakak-kakak akan diskusi. Dia akan dibuat sebanyak 3 bor. Masing-masing bor diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room nanti. Durasi berburu referensi ini atau diskusi ini termasuk dalam penulisan lembar kerja nanti adalah 40 menit, cukup lama Kak. Kemudian yang terakhir nanti setelah diskusi, setelah waktu 40 menit, kita akan kembali ke main room untuk dilakukan presentasi per kelompoknya Kak. Saya bagikan dulu. Untuk sampai di sini, kira-kira jelas Kak? Insya Allah jelas Kak. Jelas. Jelas. Saya bagikan kelompoknya dulu Kak. Waktunya 40 menit.
Kita ada satu orang belum masuk, Kak. Kak Selamat kayaknya keluar lagi tuh. Pantas kurang satu nih pesertanya nih. Jaringan tak bagus. Oke, sebentar. Oke Kak, silakan gabung ke board masing-masing. Nanti Google Docs-nya saya akan bagikan ke board masing-masing. Kak Iman silakan bergabung. Kak Zul. Kak Zulkarnain silakan bergabung Kak Zul.
Kak Selamat? Halo, Kak Selamat? Kak Selamat bisa dengarkan saya, Kak Selamat? Kak Safrizal, Kak Selamat bisa dengarkan saya? Aduh, apa tadi masuk ke di bocor ya? Ya, masukkan ke bor. Kak Selamat, bisa dengarkan saya, Kak Selamat?
Mana pergi? Kembangnya. Api campak ya, bersepai.
Yang ini mesti tak yang ni. Mak Iman tak dekat tu sama itu tentang makanya bising ni dia.
Isman? Kak Isman bisa dengar saya, Kak Isman? Halo, Kak Isman. Kak Imel. Kak Isman ngapa tak masuk? Di bor. Halo, Kak Isman. Ya toh. Hmm.
Oke, baik kakak. 5 orang lain. Oke. Baik kakak, bisa dengarkan saya kak? Bisa. Oke, diskusi sudah kita jalankan selama lebih kurang 40 menit. Ya, saat ini sudah saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita atau istilahnya berbagi referensi penyajian tugas gerak. Ingat kak, kata kuncinya di sini penyajian tugas gerak. Jadi bagaimana cara kakak menyajikan tugas gerak? LK-LK-nya itu yang ada yang kakak buat tadi itu. Konteksnya menyajikan tugas gerak itu. Ini konteksnya. Informasi-informasi yang disampaikan tentang gerak yang akan dilakukan. Nah, itu konteksnya kak. Materi kita hari ini. Baik. Kita mulai dulu dari kelompok 3, dari board 3. Yaitu Kak Lasmaria, Kak Fuad, Kak Romi, dan Kak Safrizal. Silakan mempresentasi, kelompok lain silakan menyimak karena ini adalah forum berbagi referensi, sehingga apa yang sudah didiskusikan oleh rekan-rekan di kelompok 3 ini menambah wawasan kita tentang penyajian tugas gerak untuk mendapatkan perhatian peserta didik kita kak. Kepada kelompok board 3 kami persilahkan. Kak Romi ada nih, Kak Romi. Sekitar 5, kita kasih waktu 5 menit Kak Fuad. Waktu diskusi per kelompok 5 menit. Saya enggak. Kak Romi mana nih? Enggak ada ya. Kak Romi. Lanjut silakan dulu presentasi Kak. Apa tuh? Nanti saya coba bantu. Oke, saya baca dulu ya. Oke kak.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 ingin berbagi referensi ya penyajian tugas gerak. Sebelum itu saya perkenalkan untuk anggota saya, yaitu ada saya sendiri, terus ada Kak Romi, ada Kak Syafrizal, dan ada Kak Lasmaria. Inilah saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Apabila nanti kalau kurang sempurna atau kurang mohon ditambah untuk kita bahan belajar bersama. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ya, di situ ada poinnya, ada menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kami menggunakan peluit, ya. Tiupan peluit yang panjang dan tegas dapat menjadi tanda bagi peserta didik untuk segera berkumpul dan bersiap memulai aktivitas. Itu tiupan peluit yang panjang. Kemudian tiupan peluit yang pendek dan berulang dapat menjadi sinyal untuk mengakhiri aktivitas dan kembali ke posisi semula. Kemudian yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini kami mengambil contoh yaitu cuaca. Saat melakukan aktivitas praktek di luar lapangan, ya, yang cuacanya itu cerah atau panas, siswa membelakangi matahari. Tujuannya agar peserta didik ini bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan di materi. Jadi anak itu tidak menutup mukanya untuk menghalangi cahaya matahari. Jadi tindak lanjutnya kita suruh anak ataupun peserta didik itu membelakangi. Kita sebagai guru olahraga harus jeli melihat itu, walaupun itu hal yang sepele. Kemudian yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini alat olahraga kami mengambil contohnya. Ya, alat olahraga itu harus diletakkan di belakang peserta didik supaya yang namanya anak itu tidak buyar saat melihat alat olahraga yang di depan, apalagi melihat bola contohnya. Ya, dan setelah itu kita menginformasikan ke peserta didik untuk belum menggunakan alat olahraga tersebut atau langsung dimain sebelum ada instruksi dari kita. Kemudian yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Ya, di sini supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia dan anak ataupun peserta didik itu dapat melakukan pembelajaran secara maksimal, kita itu harus terutama harus membuka pembelajaran itu dengan hal yang menarik. Ya, jangan hal yang monoton saja. Apabila kita melakukan hal yang seperti biasa, anak-anak akan bosan. Ya, jadi kita harus melakukan perubahan dari pembukaan pembelajaran yang menarik. Seperti kita buatlah suatu hal yang baru. Terus yang keduanya, pencapaian tujuan pembelajaran yang jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, aktivitas pemanasan yang kreatif. Aktivitas pemanasan ini tidak dilakukan seperti biasa, misalnya misalnya bagian tangan, misalnya ditekukkan, hitung sampai 8, ya. Itu melakukan aktivitas pemanasan yang kurang menarik. Ini kita lakukan seperti games ataupun kita buat lari. Misalnya lari, nanti kita instruksikan dengan kata misalnya 3, anak itu nanti akan berkumpul lari kawannya 3. Lebih dari 3, itulah tim yang akan kita
bukan kita sanksikan, kita kasih hukuman untuk melakukan gerak supaya dia lebih terfokus dengan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah libatkan semua siswa dalam semua aktivitas gerak yang kita lakukan. Lanjut untuk topik yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu adalah kebugaran jasmani, yaitu kelenturan. Urutan pengajarannya yang dilakukan, yang pertama adalah siswa diminta untuk duduk dengan posisi kaki lurus ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan tangan menyentuh kedua ujung jari kaki. Gerakan ini dilakukan berulang kali selama 10 detik. Kemudian yang keduanya kami mengambil contoh gerak yang diajarkan yaitu adalah senam berirama. Urutannya yaitu adalah siswa dibagi beberapa kelompok. Kemudian siswa berkelompok diberi gerakan yang berbeda satu sama yang lainnya dan dilakukan dalam waktu 5 menit. Setelah selesai, setiap kelompok menambahkan satu gerakan kelompok lain. Untuk finalnya, setiap kelompok mendapatkan kesempatan untuk melakukan semua gerakan dari masing-masing kelompok. Kemudian topik yang ketiga yaitu adalah isyarat, ya, atau isyarat dalam pembelajaran. Keterampilan yang diajarkan kami masih mengambil kelenturan, ya. Isyarat yang bisa digunakan yaitu adalah tepukan dan peluit serta suara. Yang kedua gerak berirama maksudnya. Ini apa nih? Sebenarnya wasit timnas pula nih. Oke Kak, maaf Kak, ada gangguan. Gerak berirama, ya, sama seperti yang di atas, yaitu ada peluit, hitungan, dan tepukan. Oke, itu adalah hasil dari pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, ya, karena benar itu datang dari Allah. Kalau salah itu datangnya dari kami semua. Masih tak belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fuad sudah mempresentasikan hasil diskusi untuk kelompok 3. Selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 1 dan 2 untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 tadi. Silakan Kakak. Oke, baik. Mungkin saya ada satu Kak. Kelompok 2 ini, kelompok 3, saya isyarat Q pembelajaran Kak. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan ini tentang kelenturan. Isyarat Q yang Kakak tetapkan, kelompok 3 ini dengan tepukan dan peluit. Bisa Kakak jelaskan isyarat Q ini, tepukan dan peluit ini hubungannya dengan penyajian tugas gerak yang informasi disampaikan tentang kelenturan ini Kak. Bagaimana Kak? Kak bisa membuat isyarat tepukan dan peluit ini untuk materi kelenturan. Untuk kejelasannya Kak, saya mengandalkan anggota saya yang sangat hebat yaitu Kak Romi. Saya persilakan. Paling pandai. Aduh. Ya, terima kasih Kak Fuad atas waktunya dan Kak Wasil. Nah, untuk kelenturan, tepukan dan peluit. Nah, di sini kan kita ngambilnya nih contoh keterampilan gerak yang diajarkan yang di atas tadi ya Kak, yang nomor 2. Nah, saat sebenarnya mau dituliskan tadi nih terlalu panjang kayaknya. Makanya dibuat singkat gini aja nih untuk urutan pengajarannya. Nah, untuk peluit itu bisa kita gunakan misalnya nih sebelum melakukan kita kasih instruksi dulu. Satu peluit itu tangan menyentuh ujung jari kaki. Nah, kalau 2 peluit bunyinya prit, lepaskan,
tangan yang menyentuh kedua ujung jari kaki tadi. Nah, begitulah seterusnya, Kak. Nah, kalau untuk apa lagi nih? Tepukan. Sebenarnya sama aja sih, tepukan dengan fluid itu mengandalkan berapa kali ditepuk. Contohnya ya tepukan pertama mulai menyentuh, tepukan kedua lepaskan sentuhannya. Oke, mungkin itu aja Kak yang dapat saya baik. sampaikan Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Romi. Mungkin lebih baiknya lagi kalau Kakak buat isyarat Q yang di LK ini dengan kalimatnya Kak, seperti tadi. Akan jelas tuh. Fluid 1 menandakan bahwa anak menyentuhkan tangannya ke lutut misalkan. Fluid 2 bla bla bla, fluid 3 begitu juga dengan tepukan. Mungkin lebih baik dijelaskan, dipaparkan lagi di situ ya Kak. Yang nomor 3. Mari kita beri apresiasi. Karena tadi waktunya tadi udah habis. Kami belum siap gitu. Kak. Jadi kami kelompok kita tetap juga nomor 1 juga Kak yang menjadi presentasi Kak. Itu heran. Padahal sudah saya tambah lagi waktunya itu Kak. Itu barusan dibuat tuh Kak. Oke, baik. Terima kasih kakak yang ada di kelompok 3 atas presentasi. Mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 3. Kasih banyak sikit tepuk tangan. Nah, selanjutnya saya minta untuk dipaparkan kelompok 2. Kak Fandi, Kak Irmaneti, Kak Febri, dan Kak Nurlia. Silakan. Dalam waktu 5 menit, Kak. Ya, Pak Pandi ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Izin untuk membagikan. Silakan, Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama Kak Irmaneti, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Kak Nurlia, yang keempat Kak Febri Zaldi. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang nomor 1 ini bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik, itu dengan menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kami berdiskusi panjang lebar tadi. Yang pertama yang kami buat tadi adalah ada 2 cara ya komunikasi verbal, yaitu dia dengan menggunakan kata, misalkan dengan kata mulai, untuk menugaskan siswa melakukan gerakan yang diperintah. Berarti guru itu bicara menggunakan kata-kata. Yang di sini kami buat contohnya itu kata mulai. Nah, itu berarti orang yang di depan, misalkan orang yang di depan barisan itu dia berarti harus memulai gerakan yang diperintah, seperti itu. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan komunikasi nonverbal. Di sini kami buat kalau di awal pembelajaran, misalkan itu, ini saya tulis ini, misalkan 2 kali peluit. Misalkan 2 kali peluit itu tandanya untuk menyuruh siswa berkumpul. Nah, berarti di awal pembelajaran itu saat siswa itu masih di lapangan berserak-serak, nah, di situ ada tanda peluit 2 kali, berarti siswa itu harus berkumpul di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan isyarat dengan tangan, berarti nonverbal juga ini.
Misalkan tangan gurunya menunjukkan 4 seperti ini, berarti siswa-siswa itu udah tahu itu berarti harus membuat 4 berbaris seperti itu. Baru yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ya, sini kami buat contohnya. Yang pertama adalah misalkan kita memiliki lapangan yang lebar di sekolah atau di SMA, misalkan kan ke lapangan sepak bola yang lebar itu, kita jangan ambil kita membuat barisan itu di tepi lapangan misalkan, ya, jangan di tengah-tengah itu. Kemudian yang kedua, kalau perhatian siswa itu sudah tidak fokus karena mungkin melihat orang di sekitarnya berlalu lalang, ya, atau ada sekelompok mobil yang lewat atau apa, kita bisa mengalihkan perhatian, membuat mereka fokus lagi ke kita itu dengan membuat ice breaking. Kemudian yang ketiga, yang C, yaitu memastikan peserta didik mendengar atau melihat. Di sini kami buat yaitu dengan membawa alat praga yang sesuai dengan materinya, dan meletakkannya itu tidak di dekat siswa, hampir sama tadi dengan kelompok 3. Kemudian yang kedua, sikap guru harus berwibawa, ya, biar lebih perhatian siswa itu biar lebih fokus dia melihat guru dia, ya, tegas di depan peserta didik dan suaranya yang jelas. Jangan kalah suara gurunya dengan keadaan di sekitar dia gitu, ya, dengan suara-suara teriakan siswa yang lain gitu misalkan. Nah, untuk yang penggunaan waktu yang efisien, yaitu dengan memberikan penjelasan yang tidak bertele-tele, tidak kemana-mana, langsung ke pokok pembelajaran, biar supaya waktu yang terbuang tuh tidak banyak. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas. Baru yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan misalkan senam lantai atau guling depan. Nah, urutan pengajaran yang dilakukannya itu pertama sekali menyuruh siswa untuk berguling sesuka hatinya di matras, ya, guling di matras. Baru yang kedua, baru masuk ke tahap geraknya, yaitu dari mulai posisi berdiri, kaki lurus, kemudian meletakkan kedua telapak tangan, ya, baru diikuti dengan merapatkan kedua dagu ke dada, kedua kaki sedikit ditekuk. Ini masih dibantu ya dengan guru, ya, dengan gurunya masih membantu. Baru menolakkan kedua kaki ke depan sambil meletakkan punggung ke matras, kemudian berdiri lagi. Lalu yang untuk tahapan keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua yaitu lompat jauh. Nah, yang pertama itu badan tegak lurus, ya, berdiri, maksudnya salah satu kaki berada di depan, kemudian berlari. Ini tahap awalannya, ya. Kemudian saat sudah berlari di dekat papan tumpuan itu, salah satu kaki mana yang terkuat itu menumpu pada papan tolakan. Kemudian mendapatkan momentum dorongan. Lalu saat posisi tubuh di udara, ya, misalkan kaki tetap di depan, lalu mendarat dengan kedua kaki. Sebenarnya ini bisa dibuat di tahap awalan itu untuk lompat-lompat kardus bisa juga, ya, untuk mempelajari lompat jauh ini. Kemudian isyarat Q atau Q pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan di sini kami buat senam irama, yaitu jalan di tempat. Isyarat Q yang bisa digunakan yaitu misalkan dengan hitungan ganjil itu berarti kaki kanan ke depan, ya, untuk menyamakan iramanya, ya. Hitungan 1 berarti kaki kanan yang ke depan, kemudian hitungan genap kaki kiri ke depan, berarti ya kalau dihitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kakinya terus berjalan di tempat. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami, Kak.
Terima kasih. Kami mohon masukannya kalau ada kekurangan di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 atas sajian hasil diskusinya. Kami persilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi apa yang telah dipaparkan tadi terkait tentang penyajian tugas gerak. Kami persilakan kakak-kakak kelompok 1, kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Oke, baik. Sepertinya sudah oke katanya nih. Tidak ada yang menanggapi. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 atas sajiannya. Selanjutnya yang terakhir, kami persilahkan kelompok BOR 1 untuk memaparkan hasil diskusi selama 5 menit ke depan oleh Kak Iman, Kak Rian, Kak Yeni, Kak Yusman, dan Kak Zul. Kami persilahkan, Kak. Untuk Kak Zul hari ini, Kak. Mungkin agak dipercepat penjelasannya, Kak, agar kita tidak jauh terlewat batas waktunya. Kak Zul. Yo, sayo. Oke, baiklah. Kakak. Silakan, Kak. Kelompok 1. Baik, kami saya mewakili dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami tadi tentang berbagi referensi inspirasi penyajian tugas gerak. Kelompok 1 terdiri dari Kak Imansah sebagai ketua, kemudian saya sendiri, Kak Zulkarnain, yang ketiganya Kak Rian, Kak Yusman, dan Kak Yeni. Halo, dengar Kak? Ya, lanjut, Kak. Halo? Lanjut, Ya, lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut Kak, lanjut. Dengar. Halo? Dengar, Kak. Lanjut, Kak. Dengar. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama yaitu perhatian dari peserta didik. Yang pertama, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu mendapatkan perhatian peserta didik, membawa peserta didik melakukan membuat ice breaking. Itu yang pertama. Yang keduanya mengajak peserta didik dengan bercerita dan bisa juga dengan menonton video tentang dongeng yang mengandung moral. Kemudian yang ketiga, komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak. Selanjutnya komunikasi nonverbal dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, bersiul atau dengan peluit.
Yang keduanya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, barisan peserta didik membelakangi matahari. Yang keduanya, meletakkan peralatan olahraga jauh dari pandangan peserta didik atau jauh di depan peserta didik. Memilih tempat pembelajaran yang atau nyaman dan aman. Kemudian yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan, kemudian melakukan komunikasi yang jelas dan kontrol suara yang terdengar oleh peserta didik. Ujian jika peserta didik memberikan suatu pendapat ataupun menjawab pertanyaan. Selanjutnya, memanfaatkan berbagai sumber yang menarik seperti poster, video, menyenangkan, menyampaikan instruksi dalam area yang sempit. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, merencanakan jadwal belajar, kemudian menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian disiplin dan konsisten. Selanjutnya, penyajian tugas gerak yang singkat, instruksi yang jelas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keduanya, menahap organisasi penugasan. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan siswa untuk melakukan roll depan pada senam lantai. Untuk urutan pengajarannya yang dilakukan, yang pertama, peserta didik berdiri tegak lurus dan kaki dirapatkan. Untuk tahap selanjutnya, peserta didik melakukan guling di atas matras dengan posisi perkenaan tengkuk di matras dan dagu dirapatkan ke dada, dan juga setelah melakukan guling di matras, peserta didik sikap akhirnya berdiri tegak. Tangkap bola. Yang pertama, instruksi, demonstrasi langsung. Selanjutnya, lempar tangkap bola berpasangan, kemudian penilaian dan evaluasi, yang akhirnya yaitu melakukan refleksi. Kami lanjut untuk isyarat Q atau pada pembelajaran. Halo Kak. Oke, Kak Zul sepertinya keluar. Kak Irmansah, lanjut Kak Irmansah. Diselesaikan Kak Iman. Di poin yang terakhir tuh Kak Iman.
Tinggal poin yang terakhir. Baik, Kak. Nampak? Oke. Yang ketiga itu isyarat atau clue pembelajaran. Ada itu keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama itu start jongkok. Dalam itunya lari jarak pendek. Isyaratnya yang bisa digunakan yang pertama itu persiapan, yang kedua bersedia, yang ketiga siap, dan yang keempat yaitu iya atau bunyi peluit ataupun bendera diangkat. Yang kedua tuh gerak irama. Gerak irama yang untuk isyaratnya pertama itu ada hitungan, yang kedua ada tepukan, yang ketiga ada ketukan, yang keempat itu ada bendera. Mungkin itu aja Kak hasil presentasi hari ini Kak untuk kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf Kak, kami kembalikan kepada fasilitator. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 atas sajian hasil diskusinya. Silakan kakak di kelompok 2 dan kelompok 3 yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan Kak. Oke, baik. Untuk kelompok 1 dalam menetapkan tanda untuk mendapatkan perhatian peserta didik ini dengan bersiul. Ini contohnya bagaimana ini Kak? Saya lihat tadi ada bersiul dalam menetapkan tandanya. Dalam menetapkan tanda untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, kelompok 1 bersepakat untuk menetapkan tanda berupa bersiul, merupakan berupa siul. Nah, sekarang seperti apa Pak Kak pelaksanaannya itu bersiul? Untuk Kak Yani, minta tolong dijawab, bantu jawab Kak Yani. Fluid maksudnya tuh Kak. Fluid? Iya. Jadi bukan siul? Bukan. Oh. Oke, baik. Oh, baik kalau gitu dihapus tuh Kak. Bersiulnya tuh. Kelompok 1 diperbaiki. Oke, baik. Mari kita beri aplaus pada kelompok pertama atas sajian yang telah dipaparkan tadi. Oke kakak, dalam LK yang kakak buat tadi, yang kakak diskusikan tadi, ini kata kuncinya tentang penyajian tugas gerak. Dalam menyajikan tugas gerak, kakak menyampaikan informasi tentang tugas gerak yang akan dilakukan anak. Nah, bagaimana strategi kakak menyampaikan informasi-informasi seperti yang saya jelaskan tadi ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diminta dalam lembar kerja tadi, Kak. Seperti mendapatkan perhatian dari peserta didik dengan cara menetapkan tanda. Tandanya seperti apa agar komunikasi kakak dengan peserta didik tadi ini
dapat terjalin dengan baik. Peserta didik dapat menerima dengan memahaminya maksud dan tujuan kakak tadi, kemudian mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kita sudah kasih contoh, termasuk kawan-kawan tadi sudah memaparkan juga ada kalimat nonverbal, komunikasi nonverbal, komunikasi verbal juga. Nah, itu adalah bentuk tanda-tandanya Kak yang bisa kita tetapkan. Tapi sekali lagi Kak, agar tanda-tanda ini berdaya guna dapat diingat oleh siswa, maka tanda-tanda ini sepertinya harus selalu kita lakukan, harus selalu kita tunjukkan agar menjadi kebiasaan sehingga peserta didik paham. Contoh nyata di kehidupan kita Kak, kalau orang parkir itu, parkir terus itu kan maksudnya terus jalan terus. Up, kata up itu menandakan bahwa berhenti, stop, kata up. Nah, ini kita udah paham nih semua karena sudah terbiasa kita orang-orang tukang parkir itu mengkomunikasikan verbalnya kata up itu untuk mengartikan bahwa itu berhenti. Atau dengan tangan, orang parkir, oh ini berarti dia suruh mundur terus ya, atau suruh maju. Tadi dia begini, itu artinya supir udah paham tuh, ketika begini berarti dia suruh berhenti. Nah, ketekanan verbal itu tanda-tanda yang bisa dipakaikan untuk menyampaikan informasi. Kemudian Kak, oke, faktor lingkungan tak ada masalah. Tadi melihat penggunaan waktu yang efisien nih. Tadi sudah disampaikan tadi oleh kakak di kelompok 2 bahwa tidak bertele-tele, bisa juga komunikasi yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan kepada peserta didik ini Kak, di saat jeda antara aktivitas pertama dan aktivitas kedua. Aktivitas pertama misalkan guling depan, aktivitas keduanya misal guling belakang. Nah, antara dua aktivitas ini baru kita lakukan komunikasi tadi. Ini juga bisa sebagai penggunaan waktu yang efisien. Jadi kalau kita jelaskan di awal semuanya, 3 materi kita, passing bawah, passing atas, passing bawah, passing atas, kedua-duanya kita jelaskan secara bersama-sama di awal. Nah, ini tentu memakan waktu yang panjang yang membuat daya tahan peserta didik ini untuk menyimak kita jadi menurun. Itu yang membuat peserta didik jadi tidak fokus pada kita, beralih perhatiannya. Kemudian dalam menahapkan konten ini Kak, keterampilan gerak yang diajarkan misalkan guling depan, seperti yang dicontohkan oleh kakak tadi, urutan pengajarannya atau aspek pengorganisasian penugasan ini maksudnya Kak, dia dilakukan individu atau berpasangan ataukah berkelompok. Nah, itu maksudnya, organisasi penugasan ini maksudnya. Jadi misalkan role depan uraian pengajarannya yang dilakukan apa? Organisasi penugasannya, misalkan dilakukan secara individu. Apa dulu? Misalkan didahului dengan dia merasakan dulu empuknya matras tadi. Nah, kalau dilihat kan belum tahu nih empuk tidak nih. Bentuknya tebal, tapi dalamnya tipis busa-busanya, ya kan? Biar kita kasih dia secara individu, secara bersama-sama untuk menginjak-injak dulu matras tuh. Diinjak dulu matras tuh, kemudian kita suruh dia pegang-pegang dulu matras tuh secara individu, biar dia merasakan sendiri, biar dia tahu sendiri bahwa matras ini aman untuk dia melakukan praktek guling depan di sana. Selanjutnya baru mungkin disuruh dia guling-guling bebas secara individu, terserah kamu guling apapun terserah, bebas, silakan kamu guling secara individu. Itu dulu. Nah, selanjutnya seperti yang kakak sampaikan tadi itu urutan-urutannya. Cue pembelajaran atau isyarat pembelajaran. Misalkan start jongkok. Apa isyaratnya? Isyarat start jongkok. Atau gini, misalkan basket. Apa isyarat dalam basket yang bisa kita gunakan? Saya sudah sampaikan kemarin bahwa isyarat bisa kita sampaikan dengan lisan, yaitu bola didorong, jangan dipukul. Itu isyarat tuh. Cue yang bisa kita sampaikan, bisa kita gunakan. Bola didorong, bukan dipukul. Nah, kalau dalam permainan bola basket maksudnya apa? Ketika dribble bola itu didorongnya ke bawah, didorong bukan dipukul-pukul. Kalau dipukul-pukul itu menghasilkan bunyi, dia berlawan tuh. Bola itu baru mantulnya ke atas, kita pukul, akhirnya menghasilkan bunyi dari situ. Karena ada kontak yang agak keras. Tapi dia diikut kan.
dipukul bolanya, bola didorong. Itu maksudnya. Itu adalah isyarat. Isyaratnya. Kemudian ke yang berikutnya, isyarat berikutnya misalkan kaki mengeper atau lecutkan tangan dalam permainan smash bola voli misalkan. Mainkan tangan, mainkan pergelangan tangan. Nah, kata mainkan pergelangan tangan ini adalah isyarat. Siswa paham nih maksudnya mainkan pergelangan. Kita nyampaikan, mainkan pergelangan tangan nak. Nah, dia tahu mainkan pergelangan tangan itu maksudnya ini. Nah, ketika nyemes itu maksudnya ini, mainkan ininya. Dia sudah paham tuh. Nah, itulah komunikasi itulah yang memudahkan peserta didik menerima apa informasi yang kita sampaikan. Sekaligus dia memperhatikan atau pandangannya atau perhatiannya fokus pada kita. Tapi kalau yang kita sampaikan itu isyarat yang kita sampaikan itu tidak jelas, ataupun kalimat yang panjang, tidak sesuai dengan sasarannya, nah dia membuat dia konsentrasinya atau perhatiannya tak berfokus pada kita, Kak. Oke, itu dia kira-kira Kak evaluasi kita untuk berbagi referensi penyajian tugas gerak ini. Selanjutnya pesan kunci di sini adalah bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, jadi diharapkan apa yang sudah kita sajikan tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 menambah wawasan kita tentang tanda-tanda dan tahapan-tahapan konten beserta isyarat-isyarat pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran PJOK di kelas kita, Kak. Kakak sekalian, kita masuk di refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Kakak bisa jawab di kolom chat, Kak. Silakan. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Silakan kakak ketik di kolom chat. Mungkin singkat aja, Kak. Masih belum ada yang masuk di kolom chat. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi ini, Kak? Ataukah memang tidak ada yang menarik bagi kakak? Ada, kata kalian, yaitu cara-cara mendapatkan perhatian siswa. Ada, saya jadi lebih paham misalkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menarik perhatian siswa.
Kak Fuad, isyarat atau cue dalam pembelajaran PJOK itu juga punya peranan penting dalam lancarnya suatu pembelajaran. Kedepannya saya akan mencoba menerapkan. Oke, baik kakak. Untuk soal berikut, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Silakan manfaatkan fitur chat. Apakah ada informasi yang menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak di pembelajaran PJOK ini, Kak? Saya ingin lebih memahami lagi dalam memanfaatkan waktu yang efisien. Memang untuk memanfaatkan waktu efisien ini penting nih, Kak. Karena seringkali sajian informasi yang kita sampaikan ke peserta didik ini panjang lebar, membuat peserta didik kita di belakang itu khususnya beralih perhatiannya. Udah mulai main-main di belakang itu, sudah mulai lihat kiri kanan, mengganggu kawannya. Itu menandakan kemungkinan dia sudah jenuh dengan apa yang sudah disampaikan kita karena terlalu panjang. Ataukah mungkin daya tahannya untuk bertahan dalam memperhatikan kita itu sudah berakhir. Apalagi anak SD ini. Anak SD ini karena inginnya langsung bergerak saja. Nah, bagaimana cara penyajian kita agar waktunya efektif? Tentunya informasi yang kita sampaikan itu harus jelas, harus singkat, harus tepat, kemudian disampaikan pada saat-saat yang tepat. Misalkan di antara jeda untuk menyampaikan tugas gerak berikutnya, kita lakukan di antara jeda aktivitas. Tugas pertama dan aktivitas kedua, nah kita lakukan di antara jeda itu untuk menyampaikan informasi tugas-tugas berikutnya akan dilakukan. Itu kira-kira contohnya, Kak. Oke, baik kakak. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta, yaitu di antara kakak, untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Cukup sekian materi kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa diajukan, Kak. Apakah ada pertanyaan terkait materi ini? Baik, bila tidak, mari kita akhiri pertemuan tatap maya kita yang ke-10 ini. Semoga apa yang sudah kita bahas sejak jam 7.45 tadi, 19.45 tadi, hingga sekarang bermanfaat tentunya bagi diri kita sebagai guru PJOK. Mengakhiri kegiatan kita pada malam ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, mari kita foto bersama. Silakan aktif kamera. Pasang style yang terbaik. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi, Kak. 3, 2. Oke.
Baik kakak-kakak, terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Selanjutnya kita akan ketemu di tatap muka kak, yang insya Allah pembukaannya akan dilakukan tanggal 13 siang hari, pukul 2 atau pukul 14 kalau tidak salah. Nanti akan dikabari lagi. Kemudian untuk pakaian di selama tatap muka bisa digunakan pakaian yang sopan dan rapi. Nanti khusus materi di lapangan baru kita menggunakan pakaian lengkap, pakaian olahraga. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.